Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Anaba selaku moderator pada pertemuan kita kali ini. Jadi di sini kita akan melakukan presentasi terkait mata kuliah kesiapan dan kedaruratan dengan judul analisis penerapan kesiapan dan tanggap darurat K3 pada perusahaan PT Antam UBPN Sulawesi Tenggara. Untuk nama-nama kelompok, teman-teman bisa lihat pada slide selanjutnya. Mungkin saya langsung serahkan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusniar Purnama Safar dengan NIM J1A1222208. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang di mana keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini sangat penting dalam industri pertambangan karena tingginya resiko kecelakaan dan dampak lingkungan. Nah, PT Antam UBPN Sulawesi Tenggara bertanggung jawab menerapkan sistem manajemen K3 sesuai standar nasional dan internasional untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Penerapan K3 tidak hanya kewajiban moral tetapi juga persyaratan hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, implementasinya mencakup pencegahan risiko, pelatihan pekerja, serta penyediaan fasilitas keselamatan. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran pekerja dan keterbatasan sumber daya. Pelatihan dan edukasi rutin, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta kesiapan fasilitas keselamatan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesiapan tanggap darurat. Pemerintah dan masyarakat juga berperan dalam pengawasan dan penerapan standar K3. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan tanggap darurat K3 di PT Antam UBPN Sultra serta faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem K3 dan menjadi referensi bagi industri pertambangan lainnya. Baik, selanjutnya masuk pada konsep K3. Yang pertama itu ada pengertian K3. Kesehatan kerja atau health adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerja dan lingkungannya. Keselamatan kerja atau safety suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. Nah, yang kedua itu ada ruang lingkup K3. Nah, ruang lingkup K3 ini sangat luas. Di dalamnya termasuk perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja atau pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Dan sebagai usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 ini harus diterapkan dan dilaksanakan setiap di tempat kerja. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan ketiga. Nah, tujuan ketiga ini pada intinya adalah untuk melindungi pekerja dari kecelakaan akibat kerja. Sutrisno dan Ruswandi 2007 mengemukakan bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk tercapainya kesehatan dan keselamatan seseorang saat bekerja dan setelah bekerja. Nah, yang keempat itu ada hazard. Nah, hazard di sini yaitu suatu objek yang terdapat energi, zat atau kondisi kerja yang potensial serta dapat mengancam keselamatan. Adapun jenis potensi bahaya atau hazard adalah bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, bahaya ergonomis, dan bahaya psikologis. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yulia Alfaya dengan ujung NIM 207. Poin selanjutnya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja, health, adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungannya. Keselamatan kerja, safety, adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. Poin yang selanjutnya yaitu pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu engineering. Lingkup engineering adalah mencari substitusi material berbahaya, pengurangan penyimpanan material berbahaya, memodifikasi proses, menggunakan sistem peringatan. Yang kedua yaitu edukasi, yaitu lingkup edukasi adalah melatih pekerja terkait tentang prosedur dan praktik kerja aman, mengajarkan cara pengerjaan suatu pekerjaan secara benar, dan penggunaan produk secara aman, serta aktivitas edukasi lainnya. Yang ketiga yaitu implementasi. Lingkup implementasi adalah upaya pencapaian pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan surat edaran. Perkenalkan, saya Rahma Indira Sara dengan ujung NIM 286. Poin yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kesiapan dan tanggap darurat.
Yang pertama, pengertian kesiapan. Kesiapan adalah persiapan atau kesiapsiagaan atau kewaspadaan dan tanggap darurat atau respons terhadap keadaan darurat atau emergensi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana oleh organisasi dan dengan langkah-langkah yang tepat dan efektif. Adapun tujuan dari kesiapsiagaan ini adalah mengurangi dampak buruk dari bahaya yang dapat timbul melalui tindakan waspada yang efektif serta memastikan bahwa pemberian respon darurat dilakukan secara tepat, waktu, akurat, dan efisien. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan. Menurut Fitriana tahun 2017, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan kebakaran meliputi yang pertama ada usia, jenis kelamin, kemudian latar belakang pendidikan, pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Selanjutnya ada parameter dan penilaian kesiapsiagaan. Berdasarkan kajian kesiapsiagaan masyarakat yang disusun oleh LIPI dan UNESCO tahun 2006, kesiapsiagaan dikualifikasikan ke dalam 5 faktor, yakni pertama, pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana. Yang kedua, ada kebijakan atau panduan untuk kesiapsiagaan. Kemudian ada rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan yang terakhir, mobilisasi sumber daya. Selanjutnya, tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pada saat bencana untuk menangani dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk penyelamatan dan evakuasi korban, properti, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, manajemen pengungsi, penyelamatan, dan pemulihan infrastruktur dan peralatan. Selanjutnya ada sistem tanggap darurat berdasarkan Kepmen PU nomor 10 KPTS tahun 2000. Sistem tanggap darurat merupakan kombinasi dari metode yang digunakan pada bangunan untuk memberikan peringatan ke orang terhadap keadaan darurat, penyediaan tempat penyelamatan, membatasi penyebaran kebakaran, dan pemadam kebakaran. Baik, terima kasih. Langsung saja metode penelitian. Jadi metode penelitiannya itu berupa deskripsi kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dan juga tanggap darurat K3 di PT Antam UBPN Sutra dengan menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait dengan penerapan sistem K3 dalam menghadapi keadaan darurat. Kemudian rincian metode penelitiannya itu yang pertama jenis data. Data yang digunakan yaitu data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan juga studi literatur. Kemudian yang kedua yaitu sumber data. Sumber datanya itu berupa dokumen perusahaan, regulasi pemerintah terkait K3, dan juga literatur, serta jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Literatur review untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber yang relevan, kemudian wawancara dan juga observasi. Yang keempat, analisis data. Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mencakup prediksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan pada slide selanjutnya yaitu gambaran umum lokasi penelitian. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral terkemuka di Indonesia yang berfokus pada komoditas nikel, emas, perak, bauksit, dan batubara. Salah satu unit bisnisnya adalah unit bisnis pertambangan nikel atau UBPN Sulawesi Tenggara yang berperan penting dalam operasi nikel perusahaan. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam merupakan perusahaan pertambangan milik negara yang didirikan pada 5 Juli 1968 melalui penggabungan beberapa perusahaan tambang nasional. Salah satu unit bisnis utamanya adalah unit bisnis pertambangan nikel UBPN Sulawesi Tenggara yang berperan penting dalam eksplorasi, penambangan, dan pengolahan biji nikel. Aktivitas penambangan di daerah ini sebenarnya telah dikemuka atau dimulai sejak tahun 1909 ketika eksplorasi awal menemukan cadangan biji nikel berkadar tinggi di Pomala, Kabupaten Kolaka. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri berikut. Baik, PT Antam UBPN Sulawesi Tenggara merupakan unit bisnis yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya nikel. Seperti halnya industri pertambangan lainnya, perusahaan ini menghadapi berbagai potensi risiko dan bahaya yang memerlukan perhatian serius. Berikut adalah uraian mengenai aspek-aspek terkait keselamatan dan tanggap darurat di PT Antam UBPN Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data yang tersedia, potensi risiko kecelakaannya yaitu kebakaran, penggunaan peralatan berat dan bahan mudah terbakar meningkatkan risiko kebakaran. Kemudian ledakan, penggunaan bahan peledak dalam penambangan dapat menyebabkan ledakan jika tidak ditangani dengan benar. Runtuhan tambang, struktur tanah yang tidak stabil dapat menyebabkan runtuhan. Kemudian paparan bahan berbahaya. Pekerja berisiko terpapar debu, gas beracun, dan bahan kimia berbahaya. Bahaya dan risiko kedaruratan bencana alam. Situasi darurat dapat dipicu oleh gempa bumi atau banjir, kegagalan peralatan, malfungsi alat berat dapat menimbulkan kondisi darurat. Rencana tanggap darurat atau RTD. Identifikasi potensi bahaya, prosedur evakuasi tanggung jawab personel, dan sistem komunikasi darurat telah disusun.
Prosedur evakuasi dan penyelamatan sistem alarm awal, jalur evakuasi yang jelas dan titik kumpul yang aman telah ditetapkan. Sistem alarm dan komunikasi darurat, alarm suara dan visual, serta sistem komunikasi internal dan eksternal berfungsi untuk koordinasi saat terjadi keadaan darurat. Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi kedaruratan. Pelatihan dan simulasi tanggap darurat dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan karyawan, kesiapan peralatan dan fasilitas kedaruratan. Mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan peralatan penyelamatan lainnya disiapkan untuk menangani insiden darurat. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem tanggap darurat dan memperbarui prosedur berdasarkan hasil evaluasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu potensi risiko kecelakaan di PT Antam UBPN Sultra cukup tinggi, mengingat kegiatan pertambangan melibatkan penggunaan alat berat, bahan peledak, serta ekspor terhadap debu dan gas berbahaya. Dalam hasil evaluasi, penyebab utama insiden di perusahaan ini meliputi kegagalan peralatan, kurangnya kesadaran pekerja dalam mematuhi prosedur keselamatan, serta kurangnya inspeksi berkala terhadap sistem pendukung keselamatan kerja. Oleh karena itu, implementasi K3 yang efektif harus berfokus pada pencegahan, mitigasi, serta perbaikan sistem keselamatan secara berkelanjutan. Dalam upaya mitigasi risiko, PT Antam UBPN Sultra telah menyusun rencana tanggap darurat atau RTD yang mencakup identifikasi potensi bahaya, prosedur evakuasi, pembagian tanggung jawab personel, serta sistem komunikasi darurat. Salah satu aspek penting dalam penerapan kesiapsiagaan adalah prosedur evakuasi dan penyelamatan. PT Antam UBPN Sultra telah menyiapkan sistem alarm untuk peringatan dini, jalur evakuasi yang ditandai dengan jelas, serta titik kumpul yang aman bagi pekerja setelah evakuasi dilakukan. Untuk mengingat kesiapsiagaan, pekerja PT Antam UBPN Sultra secara rutin mengadakan pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Pada tahun 2012, perusahaan menggelar simulasi kebakaran yang melibatkan lebih dari 150 peserta dari berbagai divisi, termasuk tim Fire Rescue dan Emergency Response Group. Dari segi infrastruktur, PT Antam UBPN Sultra memastikan kesiapan peralatan dan fasilitas kedaruratan, termasuk mobil, pemadam kebakaran, ambulans, serta alat penyelamat di ketinggian dan area banjir. Perusahaan juga telah menyiapkan peralatan pertolongan pertama seperti kotak P3K di setiap pos kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Antam UBPN Sultra telah menerapkan sistem kesiapan dan tanggap darurat K3 dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh saya sendiri. Penerapan kesiapan dan tanggap darurat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di PT Antam UBPN Sultra merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keselamatan tenaga kerja, perlindungan peralatan, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perusahaan telah menerapkan berbagai kebijakan dari prosedur K3, termasuk rencana tanggap darurat, pelatihan kesiapsiagaan, penyediaan peralatan, keselamatan, serta sistem komunikasi darurat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan infrastruktur, keselamatan di area tambang, bawah tanah, optimalisasi sistem komunikasi darurat, serta peningkatan partisipasi pekerja dalam pelatihan dan simulasi keadaan darurat dengan melakukan evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan. Perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan efektivitas sistem tanggap darurat. Itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata karena kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.